Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang series ya, atau apa namanya, series atau pada bahasa Indonesia adalah deret ya. Kita akan melanjutkan pada bab geometrik ya. Ini geometrik series dan geometrik min ya, dalam deret ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang aritmatik series dan aritmatik min ya. Nah, kita melanjutkan ya, geometrik series atau deret geometrik itu seperti ini ya. Contoh ya, 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Nah, kalau di aritmatik ya, aritmatik antara satu apa namanya, sequence dengan sequence yang lainnya itu berbeda selisih gitu. Tapi kalau dalam geometric series perbedaannya adalah bersifat kuadratik ya, rasio ya, bersifat rasio ya, common rasio. Nah, contoh ya, kalau yang tadi ini kita ambil sampel antara 27 dan 19 ini, itu common rasionya adalah 27 dibagi 9, itu nilainya adalah 3 ya, common rasionya itu 3. Jadi antara 1, 3, 9, 27, 81 itu selisihnya bersifat common rasio, yaitu nilainya 3. Kita bisa lihat juga kalau di sini 9 bagi 3 itu 3 ya, 3 bagi 1 ya juga 3, 87 bagi 27 ini juga hasilnya adalah 3 ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bentuk bentuknya geometrik series itu atau deret geometrik seperti ini: A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 dan seterusnya, tergantung ada berapa N, kita ada berapa bentuk N, dimana di sini A-nya ini mewakili atau simbol dari bentuk pertama dari sequence-nya. Kemudian R-nya itu adalah common ratio yang tadi ya, common ratio, contoh kayak gini tadi. Kemudian yang kuadrat ini kuadrat 2, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, itu adalah dinotasikan dengan huruf K ya, bukan lagi R ya. Kalau yang di aritmatik series maupun aritmatik min itu dinotasikan dengan R ya. Yang contohnya di pertemuan sebelumnya ini 4D, jadi 4 itu adalah mana ya? Nah, ini R yang di aritmatik series itu kita dapat dari N dikurang 1 ya, N dikurang 1. Tapi kalau di di geometrik
Itu bukan R, bukan notasi R, karena R sudah digunakan untuk common ratio tadi, notasi common ratio. Jadi berbeda ya, R yang di arithmetic series maupun di geometric series, itu notasi R ini punya maksud yang berbeda. Nah, kalau di arithmetic series maksudnya R di sini adalah untuk menunjukkan n-1-nya ya. N-1 yang ini. Jadi kalau yang bentuk pertama n-1, kalau n-nya ada 7 berarti bentuk pertama berarti 1 kurang 1 0 ya kan. Makanya di sini hanya A saja karena R-nya itu 0. Maka sisa A saja. Kemudian yang kedua N-nya berarti 2 kurang 1 berarti pangkat 1 ya kan. Maka R-nya itu kali 1 ya, maka R-nya itu adalah 1 gitu ya. Nah, berikutnya R-nya jadi 2 ya, karena 3 kurang 1. Berikutnya lagi menjadi 3 karena 4 kurang 1 dari sini. Nah, sama halnya dengan di geometric series, sama ya pangkatnya. Tapi kalau di geometric series pangkatnya ya, n-1 itu pangkatnya ya. Yang pertama itu cuman A karena R pangkat 0 itu 1 ya. Jadi bentuk pertama 1 dikurangi 1 kan 0. Jadi pangkat 0, R pangkat 0 1 gitu. Makanya sisa A. Yang berikutnya berarti jadi 2 kurang 1 ya. N-nya kan 2. Maka pangkat 1, maka R-nya tetap ada di sini. Dan seterusnya ya. Gitu. Tapi di sini geometric series R-nya ini menunjukkan common ratio ya. Sedangkan yang kalau di arithmetic series itu n-1-nya itu. Nah, kalau di geometric series itu n-1-nya itu yang dipangkat ini. Yang dipangkat ini ya. Dia berubah berdasarkan itu. Berdasarkan n-1. Nah, contoh di sini ada geometric series 5 minus 10 tambah 20 minus 40 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa disuruh cari common ratio-nya atau R-nya. Maka tinggal dibagi saja ya, 20 dibagi 10 ya. 20 dibagi minus 10. Nah, common ratio-nya adalah ini. Minus 2. Kemudian nah ini bentuk bentuk persamaannya dari geometric series ya, yang mengandung bentuk n pertama ya. Dari geometrik, dari sequence geometrik FK sama dengan AR pangkat K. Jadi K di sini yang berubah ya, yang berubah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, berubah berdasarkan ini n-1 ini. Jadi FK sama dengan AR pangkat K ini seriesnya menjadi seperti ini ya, dijumlahkan dari K sama dengan 0 sampai n-1 ya, n-1. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Dari K sama dengan 0 ya. Ini K nya kita ganti dari 0 ya. Terus ya, K0 ini sini lagi K pangkat 1, K nya jadi 1, jadi 2, 3 dan seterusnya sampai n-1 ya. N di sini adalah bentuk ya,
N itu di sini. Mulai dari sini. N itu mulai dari 1. Kalau di sini berarti N-nya 1, sini N-nya 2, N-nya 3, dan seterusnya. Sampai kalau N-nya 10 saja, berarti di sini terakhir AR pangkat 10 kurang 1, AR pangkat 9. Jadi K-nya di sini menjadi 9 ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sudah saya jelaskan tadi sampai sini ya. Sudah saya jelaskan. Nah, ini yang tadi ini kita kalikan dia dengan ini ya. Ini kita kalikan dengan R. Kalau kita kalikan dengan R, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, AR. Kenapa jadi AR? Ya, karena yang ini tadi dikali dengan R, ya kan? Kemudian yang ini dikali dengan R menjadi AR pangkat 2, dan seterusnya sampai AR pangkat N, gitu ya. Karena dia sama dengan bentuk N ini, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan sama. N-1-nya atau K-nya di sini akan sama dengan nilai N. Nah, bentuk ini sama yang ini kita kurangi dia. Jadi yang pertama ini dikurangi dengan ini, yang ini dikurangi ini. Hasilnya adalah ini, A minus A R pangkat N sama dengan A kali 1 minus R pangkat N. Ya. Matematis ya. Kalian bisa uji sendiri. Nah, hasil ini kalian kurangi dengan ini. Maka hasilnya adalah ini ya. Karena ini habis nih, AR kurang AR kuadrat kurang AR kuadrat, AR3 kurang AR3 itu habis. Sisa ini kan A kurang AR pangkat N ini. Sisa itu. Nah, A minus AR pangkat N itu sama saja dengan A kali 1 minus R pangkat N. Nah, kemudian ini bisa berubah menjadi seperti yang di bawah ini. Nah, saya jelaskan secara matematisnya. Ini ya. Nah, dari mana asal muasalnya ini? Nah, kita lihat dulu yang ini. Ini. Nah, ini kalau kalian operasikan itu sama saja dengan sigma K sama dengan 0 sampai N minus 1 itu kali dengan AR pangkat K ya. Ini kita kalikan dengan 1 minus R ya kan. Nah, ini kali ini adalah yang ini, kemudian ini kali ini R adalah yang ini kan. Nah, sehingga bisa kita tuliskan ya, dan kalau sudah seperti ini kita tinggal sama dengan kan ini hasilnya ini kan
A dikali 1 minus R pangkat N ya. Ya kan? Maka tinggal ini, yang ini tinggal kita pindah ke bawah sini kan, dibagi ya, sehingga hasilnya ini ya, yang ini tadi, ini sama dengan A kali 1 minus R pangkat N dibagi dengan yang ini, 1 minus R. Oke, gitu penjelasannya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh. Contoh di sini diperintahkan untuk mencari jumlah dari bentuk 8 pertama ya dari sebuah deret. Ini ada deret seperti ini, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bentuk. Tapi disuruh berapa sih jumlah kalau ada 8 bentuk? Ada 8 bentuk ya. Maka deret ini ya, kita cari dulu nilai A-nya. Nilai pertamanya itu berarti 8 ya, jelas 8. Kemudian R-nya berarti ini 2 bagi 4 ya, 2 bagi 4 atau 4 bagi 8 atau 1 bagi 2 ya, adalah setengah ya. Dan N-nya ada 8 ya, tadi disuruh ada 8 ya, ada 8 bentuk. Nah, sehingga ketika kita masukkan dalam bentuk persamaan ya, bentuk persamaan ini ya, kita tinggal ganti nilai A-nya berapa, R-nya berapa, N-nya berapa ya kan. Maka menjadi seperti ini, 8, A-nya 8 ya, R-nya diganti dengan setengah ya, N-nya 8 dibagi 1 kurang R-nya setengah ini. Nah, ini operasi matematis ya, biasa secara matematis ya, akan didapatkan seperti ini ya, 15 kali 15 per 16 ya. Kemudian ada contoh lain ya, misalkan ini ada bentuk yang diketahui cuman ini aja, ada bentuk kelima nilainya segini ya, dan ada bentuk ke-8 nilainya 4000 itu 300 sekian. Nah, cari deretnya, kita suruh cari deret ya, suruh buat deret. Maka tinggal kita tulis ya, bentuk kelima ya, itu nilainya 162. Maka AR pangkat 4 itu sama dengan 162 kan, ya kan. Kenapa pangkat 4? Artinya ini AR pangkat 4 ini kan bentuk kelima ya, ini bentuk kelima nih. Ingat kan, AR pangkat K itu N-1 ya. Nah, N-1, N-nya itu kan ada 5, berarti di sini 4 ya. Kemudian yang bentuk ke-8 ini dituliskan seperti ini, sehingga didapatkan bentuknya seperti ini ya. Bentuk ke-8 itu K-nya di sini adalah 7 ya. Nah, sehingga ini bisa kita dapatkan nilai R dari sini, dari bentuk persamaan ini. Ya, kita tuliskan seperti ini ya, AR pangkat 7 bagi AR pangkat 4, A-nya habis, sisa 7 kurang 4 berarti R pangkat 3 ya. Kemudian yang ini kita bagi, hasilnya ada 27. Maka tinggal kita cari R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Itu hasilnya 3 ya. 3 kali 3 kali 3. Setelah itu A-nya bisa kita peroleh, kita ambil sampel dari sini ya. Sampai dari sini AR pangkat 4 sama dengan 162. Tinggal kita masukkan R-nya itu berapa? R-nya itu 3 ya. R-nya 3. R-nya 3 ya. Maka ini A kali 3 pangkat 4 ya, sama dengan 162 ya.
Jadi A-nya sama dengan 162 bagi 81 ya. 3 bahkan 4 itu 81. Maka hasilnya didapat A sama dengan 2 ya. Gitu. Kemudian ini lagi, ada contoh lagi nih, ada tadi disuruh cari deretnya ya. Nah, ini tadi kita sudah dapat A-nya, kita sudah dapat R-nya. Berarti seriesnya kita mulai dari 2, karena A ini 2, awalnya itu adalah A. Nah, 2, kemudian common rasionya itu 3, berarti tinggal dikasih masuk saja kan. Bisa tinggal kita kasih masuk kan dari bentuk persamaan ini kan, AR pangkat K, ya toh. Maka tinggal kasih masuk A-nya 2 kali, ini kan di sigma ya, A-nya 2 kali R-nya berapa tadi? 3 ya, 3 ya. Mulai dari pangkat mulai dari pangkat 0 ya, ya toh. Mulai dari pangkat 0 tambah 2 kali 3 pangkat 1 tambah 2 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 8 ya, sampai bentuk ke-8. Bentuk ke-8 berarti itu tambah 2 kali 3 pangkat 7. Nah, gitu dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai A dengan R-nya, itu kita bisa menghitung, misalkan kita mencari bentuk yang ke-10 ya, atau jumlah dari bentuk 10 yang pertama, itu bisa kita dapatkan. Contoh seperti ini. Yang bentuk ke-10 berarti AR pangkat 9 ya. Kemudian kalau mau cari jumlah yang ke-10 berarti tinggal kita tulis langsung seperti ini. Ya. R-nya tinggal diganti, K-nya tinggal diganti dengan, ini bukan K ya, ini N ya. Ini N diganti dengan 10 ya. Karena kita mau cari sampai bentuk ke-10 pertama. Berapa sih jumlahnya? Kalau kita mau cari jumlah pakai rumus ini. Jumlah keseluruhan dari berapa bentuk yang kita inginkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah geometric mean. Nah, geometric mean ini artinya kita mencari bentuk sequence di antara dua buah sequence ya, sama dengan arithmetic mean ya. Sama. Contoh yang seperti ini, kita mencari nilai A di antara sequence P dan Q ya. Maka selisihnya ini adalah common ratio ya, R. A dengan P itu R, Q dengan A juga R, maka berarti A per P sama dengan Q per A. Kemudian A kali A sama dengan P kali Q, ya kan? Itu matematis, ya. Maka A sama dengan akar dari PQ. Sehingga kalau ada geometric mean yang kita mau cari dari 4 dan 25, kita mau cari dua bentuk sequence diantaranya ya, maka satu sequence, satu bentuk sequence yang kita mau lihat diantara 4 dan 25, maka tinggal dikali 4 dengan 25 dikali, kemudian hasilnya diakarkan ya, seperti ini. Nah, contoh ini ya, maka selisihnya itu diantaranya itu adalah 10 ya, di antara dua sequence tersebut. Kemudian kalau misalkan kita mau cari 3 ya, berarti ini A, B, C nih ya, di antara sequence P dan Q, kita mau cari geometric mean-nya dari A, B, dan C ini. Contoh di sini
ini ya, 5 dan 12, 15 nih, 1215. Kita ingin memasukkan 4 geometric means di antara 5 dan 1215 ini. Berarti ada ABCD ya. ABCD itu contoh seperti ini, ABCD. Ada 4 bentuk sequence. Maka kita cari dulu A-nya itu berapa. A-nya berarti 5 ya. Maka AR pangkat 5-nya itu 12, 15, 1215. Kenapa pangkat 5? Karena kan ini bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, 4, 5, 6. Ya, bentuk ke-6. N-nya 6. Berarti K-nya adalah 5 ya. K-nya 5. Nah, setelah itu dari sini ya, dari sini berarti kita tinggal cari R pangkat 5 sama dengan 1215 bagi dengan A. A-nya itu kan ini 5 ya. Nah, hasilnya ada 243. Nah, akar pangkat 5 dari 243 ini ya. Kan ini R pangkat 5 ya. Kebalikannya berarti akar pangkat dari 5 ya, itu 3. Oke. Kemudian A sama dengan 5 kali 3 ya. B sama dengan 5 kali 9, C sama dengan 5 kali 27, D sama dengan 5 kali 81. Dapat dari mana? Nilai A-nya kenapa bisa seperti ini? Karena yang A ini ya maksudnya. Kan rumusnya AR pangkat K mulai dari pangkat 1 ya berarti. Kalau ini kan tadi ini A-nya ya. Bentuk pertamanya berarti cuma huruf cuma A ya, nilai A-nya, ini A kecil ini. Bentuk keduanya berarti K-nya itu pangkat 1. Ya kan? Ini K-nya itu kan 3 tadi. Bukan K-nya. R-nya ya. R-nya 3. K-nya 1 kan? Ya. K-nya 1. Yang di bawah K-nya 2. Ya, seterusnya. Sampai yang di D-nya, D ini K-nya 4 ya. Berarti AR pangkat 4 atau A-nya itu 5, R-nya itu 3, 3 pangkat 4 itu 81. Nah, maka ini nilai-nilainya nih. Ya. A, B, C, D yang kita mau cari tadi ini adalah ini. Nah, ini contoh lagi satu, misalkan kita ingin mencari geometric mean dari 5 dan 8,24. Kita ingin mencari 2 geometric mean. Berarti ada A dan B. Nah, sama ya, kita cari dulu, kita lihat situ A-nya adalah 5. Berarti AR pangkat 3 ya, ini ada 8,64 ya. Ini yang kita lihat. AR pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena K-nya berarti 3 ya sini. N-nya 4, K-nya 3. Nah, sehingga AR pangkat 3 sama dengan 8,64. Nah, maka AR pangkat 3 sama dengan 8,64 itu dibagi dengan A. Ya tah, yang ini. Kalau kita mau cari R pangkat 3, berarti A-nya ke bawah sini ya. A-nya itu kan 5. Ya, berarti 8,64 bagi 5. Itu hasilnya 1,728. Kemudian R-nya berarti 1,728 akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 tahu toh? Nah, kalau itu 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya toh. Nah, kalau kita mau cari, kalau kita tulis akar pangkat 3 dari 27 kan begini ya, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 ya. Matematika ya, SMA, SMP. Sehingga berarti A-nya kita bisa dapat 5
A yang ini berarti AR pangkat 1 ya, AR pangkat 2 ya. R-nya berapa? R-nya 1,2 kan, 1,2 yang A berarti ini 1,2 pangkat 1 ya, tetap 1,2 dikali dengan 5. Yang ini 1,2, R-nya itu 1,2 dipangkat dengan 2 ya. Ya kan, AR pangkat 2 toh. A-nya itu 5, ini R-nya itu 1,2 pangkat 2 1,44. Nah, hasilnya 7,2. Berarti ini ya, 6 sama 7,2 itu 6-nya itu di ini, 7,2 itu yang di B sini. Oke, begitu. Kita cukupkan untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.